Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 10 ingin membahas mengenai hasil diskusi kami tentang penerapan algoritma decision tree pada klasifikasi penerimaan beasiswa berdasarkan 5 jurnal Sinta 3 dan Sinta 4. Perkenalkan, nama saya Tegar Saputra, NIM 2523000082. Terus ada rekan saya Afifah Naura Fahira, NIM-nya 2523000110. Terus ada Zufar Asidiki dengan NIM 2523000079. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu machine learning. Nah, machine learning adalah salah satu cabang dari AI yang machine learning ini membuat komputer bisa belajar dari data yang ada, lalu mengambil keputusan, lalu membantu untuk mengambil keputusan atau membuat suatu prediksi. Nah, jadi intinya itu kayak si machine learning ini itu kayak belajar dulu dari data-data sebelumnya gitu, dari data-data yang ada atau data-data sebelumnya untuk dibuat suatu keputusan supaya dia itu bisa untuk melakukan prediksi gitu teman-teman. Nah, salah satu algoritma dari machine learning itu adalah decision tree atau pohon keputusan. Cara kerjanya itu mirip seperti kita menjawab satu per satu sampai akhirnya kita menemukan suatu keputusan. Seumpama contohnya saja, bentar saya bukakan dulu, kita berada di PPT nomor 3. Misalnya saja, apakah IPK itu memenuhi syarat? Nah, lalu apakah penghasilan juga sesuai kriteria, memiliki atau orang tersebut memiliki prestasi? Nah, pastinya kan dari IPK, terusan penghasilan, terusan apakah orang tersebut memiliki prestasi, kan itu kan ada angkanya atau ada data tertentu yang bisa dibuat sebagai perhitungan untuk nantinya orang tersebut itu layak atau tidak dalam mendapatkan beasiswa gitu. Jadi setiap jawaban ya atau tidak itu membawa ke proses pencabangan berikutnya sampai akhirnya diperoleh keputusan apakah seorang tersebut layak mendapat beasiswa atau tidak. Proses inilah yang dipelajari mesin dari data historis atau dari data terdahulu menerima beasiswa sebelum-sebelumnya. Oke, mengapa topik ini dipilih? Pastinya karena yang pertama itu kan proses penerimaan beasiswa itu seringkali dilakukan secara manual, jadi bisa saja memakan waktu yang lama, terusan rawan tidak konsisten dan berpotensi bisa subjektif dari nilai. Jadi bisa saja itu tidak suportif gitu loh teman-teman. Kadang ada ordel nih gitu kan. Nah, biasanya itu kayak ya udah nggak sesuai persyaratan yang berlaku. Nah, kalau kita menggunakan decision tree ini kan otomatis langsung keluar gitu hasilnya kayak gimana, apakah dia layak mendapatkan beasiswa atau orang tersebut tidak layak mendapatkan beasiswa. Nah, tadi itu solusinya kita menggunakan decision tree untuk membantu proses seleksi lebih cepat, lebih objektif tentunya, dan mengurangi kesalahan atau bias dalam pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, di jurnal pertama ini membahas mengenai perbandingan 3 algoritma decision tree, yaitu ID3, terus C4.5 dan CART. Nah, untuk menentukan calon penerima beasiswa, di jurnal tersebut dijelaskan bahwa menggunakan 3 algoritma decision tree tersebut. Nah, tujuan penelitian ini adalah mencari algoritma yang paling akurat dalam mengklasifikasikan siapa yang layak menerima beasiswa berdasarkan data yang dimiliki. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma CART memiliki performa yang baik dengan tingkat akurasi sekitar 72%. Artinya dibandingkan ID3 dan C4.5, CART lebih tepat dalam melakukan prediksi pada data yang digunakan dalam penelitian tersebut.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun 3 algoritma sama-sama termasuk ke dalam metode decision tree, hasil yang diberikan tidak selalu sama. Tingkat akurasi dipengaruhi oleh karakteristik data dan cara masing-masing algoritma membentuk pohon keputusan begitu. Mungkin dari teman-teman ada yang masih kebingungan mengenai apa sih itu ID3, terus C4.5, terus CART itu apa. Nah, kalau ID3 atau ID3 itu seperti orang yang bertanya pertanyaan apa yang paling cepat membedakan data gitu. Misalnya langsung memilih IPK karena paling menentukan siapa yang layak mendapatkan beasiswa. Kekurangannya kalau ada data yang kosong atau berupa angka yang rumit, ID3 kurang baik menanganinya. Nah, kalau yang C4.5 itu lebih pintar dari ID3. Cuman kayak cara berpikirnya itu hampir sama teman-teman sama ID3. Cuman kalau yang C4.5 itu bisa mengolah angka, data bank kosong, dan menghapus cabang keputusan yang tidak diperlukan agar hasilnya lebih akurat. Nah, kalau CART berpikir lebih sederhana, seperti setiap pertanyaan hanya punya 2 jawaban. Misalnya IPK lebih dari 3,5, itu jawabannya ya lolos atau ya tidak gitu. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan 2 pilihan lagi sampai menghasilkan pohon keputusan atau menghasilkan keputusan yang akurat. Karena cara membaginya sederhana dan jelas. Pada jurnal ini CART memperoleh akurasi tertinggi yaitu sekitar 72% gitu. Nah, oke. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terus yang untuk jurnal 2 dan seterusnya itu dijelaskan oleh teman saya Naura dan Diki. Saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Asfara Sidiki, NIM 25230009. Pada jurnal kedua, peneliti menerapkan algoritma decision tree C4.5 pada sistem seleksi beasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar yang berbasis website. Sebelumnya, proses seleksi dilakukan secara manual hingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan berpotensi terjadi kesalahan atau penilaian yang subjektif. Dengan menggunakan algoritma C4.5, sistem dapat mengolah data calon penerima secara otomatis berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi menjadi lebih cepat dan lebih mudah digunakan oleh pengguna dan hasilnya lebih objektif dibandingkan secara manual. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa algoritma C4.5 dapat membantu proses seleksi beasiswa menjadi lebih efisien dan adil. Nah, selanjutnya klasifikasi penerimaan program PIP atau penerima program Indonesia Pintar dengan C4.5. Nah, pada penelitian ini algoritma C4.5 digunakan untuk mengelompokkan calon penerima menjadi kategori layak atau tidak layak berdasarkan data yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma C4.5 memperoleh akurasi sekitar 72%, sehingga hasil klasifikasi cukup baik dan konsisten. Artinya dari setiap 100 data, sekitar 72 data berhasil diprediksi dengan benar oleh sistem. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa algoritma C4.5 layak digunakan sebagai alat bantu dalam proses seleksi penerima beasiswa karena mampu memberikan keputusan yang cukup akurat. Nah, selanjutnya penentuan penerimaan beasiswa mahasiswa dengan C4.5. Nah, pada jurnal keempat, algoritma C4.5 digunakan untuk menentukan penerima beasiswa berdasarkan beberapa kriteria. Nah, kriteria yang digunakan yaitu IPK mahasiswa, terus prestasi yang dimiliki, penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan keluarga. Nah, algoritma C4.5 akan menganalisis seluruh data tersebut, kemudian akan membentuk pohon keputusan atau decision tree untuk menentukan apakah mahasiswa itu layak menerima beasiswa atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan algoritma ini
membuat proses seleksi menjadi lebih cepat dan konsisten dan lebih transparan karena keputusan diambil berdasarkan data dan aturan yang jelas, bukan berdasarkan penilaian subjektif. Dan selanjutnya, dari ketiga jurnal tadi yang saya sudah jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa algoritma C4.5 ini banyak digunakan dalam proses seleksi beasiswa karena mampu menghasilkan keputusan yang lebih cepat, objektif, dan konsisten. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan jurnal berikutnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada kombinasi C4.5 dan SAW untuk perankingan calon penerima. Menggabungkan dua metode C4.5 untuk klasifikasi dan SAW untuk active weighting untuk menentukan urutan prioritas calon penerima beasiswa. Tahap 1 C4.5 mengelompokkan calon penerima beasiswa berdasarkan kriteria kelayakan menjadi kategori-kategori tertentu. Tahap 2 SAW menentukan urutan atau peringkat calon yang paling layak menerima beasiswa dari hasil pengelompokan C4.5. Lalu ada ringkasan 5 jurnal dengan topik penelitian yang pertama, beasiswa Bank Indonesia dengan algoritma ID3, C4.5, dan CART. Hasil utama yaitu CART terbaik dengan akurasi kurang lebih 72%. Yang kedua ada beasiswa KIP berbasis web dengan algoritma C4.5 dengan hasil utama lebih cepat, mudah, dan objektif. Yang ketiga, program Indonesia Pintar dengan algoritma C4.5 dengan hasil utama akurasi kurang lebih 72% dan cukup baik. Yang keempat, ada beasiswa mahasiswa dengan algoritma C4.5 dengan hasil utama lebih cepat, konsisten, dan transparan. Yang kelima, ada perankingan calon penerima dengan algoritma C4.5 dengan ditambah SAW dengan hasil utama yaitu klasifikasi plus urutan prioritas. Yang pertama, decision tree terbukti membantu proses seleksi penerima beasiswa di berbagai konteks program. Yang kedua, hampir semua peneliti menggunakan kriteria yang serupa, nilai akademik atau IPK, prestasi, penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan. Yang ketiga, penggunaannya membuat proses seleksi lebih cepat, lebih objektif, lebih transparan, dan mengurangi penilaian yang bersifat subjektif. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian dari saya. Dan dari saya, Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.